Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita. Kita bisa bertemu bersilaturahim walaupun masih tatap maya. Kita masih berdoa yang keras ya kepada Allah. Berdoa yang rajin agar disegerakan gitu ya. Insya Allah sedang diupayakan. Nah, untuk hari ini, ya Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ya pembelajaran tentang akhlakul karimah, masih di tema yang sama. Akhlakul karimah itu apa sih gitu ya? Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang baik. Karimah itu kan baik, akhlakul ya akhlak. Apa saja yang termasuk akhlak yang baik? Di antaranya ada hormat dan patuh terhadap orang tua, kepada guru, juga ada empati terhadap sesama. Nah, apa sih itu hormat gitu ya? Hormat itu adalah suatu sikap menghargai yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu berupa bimbingan, nasihat, materi, ataupun hal yang lainnya. Sebagai bentuk rasa syukur dan rasa terima kasih kepada orang yang telah memberikan bimbingan, kepada orang yang telah membesarkan kita, kalau ke orang tua gitu ya, kepada orang yang telah mati-matian gitu ya, untuk agar kita bisa hidup gitu ya, agar kita bisa sehat, bisa makan makanan yang sehat, bisa sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, atas rasa syukur itulah gitu ya, maka harus muncul rasa hormat. Sehingga menjadi benar gitu ya, ada kata para ulama, dahulukan adab sebelum ilmu. Jadi kalau kelak misalkan nanti nih ada salah satu di antara kalian yang katakanlah jadi orang gitu ya, cita-citanya tercapai, ada yang jadi dokter tercapai jadi dokter ya, amin. Dan yang jadi guru tercapai jadi guru, jadi dosen atau yang lainnya. Cita-cita kalian tercapai. Nah, jangan sampai rasa hormat kalian malah semakin rendah kepada orang tua. Harus difahami bahwa berhasilnya kalian itu atas jasa orang tua. Maka tidak boleh rasa hormat ini menjadi abai gitu ya. Jangan sampai diabaikan. Nah, karena apa? Ini adalah suatu perintah Allah gitu ya. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, juga di Quran surat Luqman juga ada gitu ya. Salah satunya di Al-Isra ayat 23 24 ini disebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Al-Isra 23. Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan supaya kita jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa berkata saja itu tidak boleh. Kalaupun misalkan Syira misalkan tolong beliin mama wortel ke warung, Syira lagi ngerjain tugas, ya ucapkan yang baik kepada orang tua. Mah lagi ngerjain tugas, tapi bolehlah beli wortel aja dulu. Ya, apalagi guru-guru di Baitul Fikri, kalau misalkan tugasnya memang
ada konfirmasi mau dikerja, ya misalkan ada terhalang sesuatu kayak tadi bantu ibu dulu, yaitu asal ada konfirmasi tidak jadi masalah. Karena memang kalian kondisinya sedang ada di rumah dan orang tua butuh bantuan kalian, ya harus dibantu. Pada intinya yang penting ada konfirmasi ya, ada izin. Izin Bu, misalkan ini tugasnya agak telat karena bantuin ibu misalkan, itu tidak apa-apa, tidak masalah kalau buat ibu. Nah, jadi saja itu sudah merupakan indikator bentakan ya kepada orang tua. Jadi, malas, cuma. Nah, itu kalau bisa mulai dikurangi ya. Bahkan jangan sampai ada lagi kalau bisa. Itu sebagai rasa hormat kita kepada orang tua. Nah, itu ya. Di Quran Al-Isra ayat 24-nya itu ada doa untuk orang tua yang biasa anak-anak dawamkan ya tiap habis sholat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. Walaupun masih ada, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya sikap terhadap orang tua ya, maaf. Nah, jadi apa nih sikap yang harus ada pada kita sebagai seorang anak untuk orang tua? Yang pertama, hormat dan patuhi mereka. Jadi hormat tadi ya, menghargai jasa-jasa mereka. Kemudian patuhi gitu ya. Mereka butuh bantuan, kita bantu. Patuh terhadap perintahnya. Kemudian merendahkan diri di depan orang tua. Artinya tidak merasa sok, misalkan karena misalkan anak-anak tahu ya suatu ilmu gitu ya dibanding orang tua, terus merasa sombong di depan orang tua. Nah, itu nggak boleh. Kemudian dilarang juga berkata keras, juga kasar. Jadi jangan melebihi nada dari orang tua gitu ya. Misalkan orang tua nadanya bagus gitu ya, lembut misalkan, ya siapa ya, misalkan Fulan gitu ya. Fulan, bukannya sudah waktu sekolah, sudah dulu ya main gamenya misalkan. Orang tua pada udah lembut, malah kitanya yang, mama, udah nggak main kan? Sambil kayak di hutan gitu ya ngomong tuh. Nah, itu tidak baik. Kemudian dilarang membentak. Jadi ya tadi ya, melebihi nada orang tua itu udah saja itu sudah termasuk membentak. Jadi janganlah ya, dihindari berkata yang halus dan sopan lah kepada orang tua. Kemudian rawat mereka jika sudah tua. Misal ada orang tua yang lagi sakit, kita suapi, kita kasih obat, itu tidak apa-apa, jangan malu gitu ya. Karena kalau sudah tidak ada itu luar biasa, menyesal sekali. Nah, yang terakhir, doakan mereka. Orang tua masih ada ataupun orang tua sudah tiada, tetap doakan mereka. Karena itu tidak ada penghalang ya. Kalau kita doakan, doa anak soleh itu kan akan dibawa walaupun orang tua sudah di barzah gitu. Nah, itu ya terhadap orang tua. Ya, ketika di rumah kepada bapak, kepada ibu gitu ya. Kepada orang-orang yang lebih tua juga, kakak, misalkan om, tante, atau paman, bibi. Pokoknya semua orang tua ya harus kita hormati. Nah, kemudian ketika di sekolah nih gitu ya, karena anak-anak aktivitasnya sekolah, maka ada juga sikap untuk menghormati orang tua di sekolah atau guru ya. Yang pertama, hormati mereka. Jadi ya ketika hormat kepada guru itu kan ya mengikuti pembelajarannya. Kemudian ketika ada tugas mengerjakan, walaupun sekecil apapun kerjakan. Gitu ya, jangan sampai diabaikan. Karena ya seorang guru itu besar loh harapannya gitu ya. Inginnya semuanya berhasil gitu ya. Ya makanya harus sinergi dengan anak-anak semuanya. Ketika guru ada memberikan tugas ya harapannya bisa mengikuti gitu. Ketika
Misalkan kayak gini nih, ada video yang harus ditonton ya tinggal ditonton gitu ya. Kan insya Allah tidak terlalu berat gitu ya, karena ya kita semua juga guru-guru di pesantren Baitul Fikri insya Allah memahami bahwa ya banyak faktor kalau tugas terlalu banyak dalam kondisi anak-anak di rumah kan itu lumayan juga gitu ya. Tapi pada intinya disyukuri gitu ya. Alhamdulillah ada guru yang membimbing dan ya hormatilah mereka. Kemudian yang kedua mentaati mereka ya tadi ya, ketika guru menyampaikan sesuatu ya taati gitu ya. Kemudian tutur kata yang halus dan sopan, jadi jangan sampai ke guru teh ngomong kasar gitu ya. Bahkan ke teman pun ya itu kalau bisa jangan kasar-kasar ya. Bicaralah yang baik, yang memang seperlunya gitu ya. Dan kemudian yang terakhir siap membantu jika dibutuhkan. Apalagi kalau udah di sekolah misalkan ya, guru ada butuh apa, tolong ambilin spidol misalkan ya, dibantu gitu ya ketika kita masih bisa membantu. Nah itu ya, jadi sikap hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian ada satu lagi ya tadi ya, empati. Nah, apa sih itu empati? Ya, mungkin anak-anak sering dengar ya, tapi secara pengertian inilah empati. Empati itu adalah rasa wujud pemahaman seseorang terhadap apa yang ini tipe nih dirasakan oleh orang lain. Nah jadi kita ikut merasakan penderitaan orang lain, bukan malah menertawakan atau bukan malah meledek ya. Nah itu empati gitu. Nah jadi empati itu misalkan ada temen nih terkena bencana, kemudian ya rumahnya hanyut terbawa banjir misalkan, pakaiannya udah nggak ada yang layak pakai, mana buku-buku udah basah. Nah ketika kita mendengar ada teman kita yang seperti itu, kalau misalkan teman-teman rasa empatinya itu 100%, ya maksudnya sering dilatih gitu ya empatinya, maka ya pasti akan langsung kepikiran buat yaudahlah ini ada baju saya kasih aja, nah atau enggak ini ada buku, ada sisa uang bekal nih, uang tabungan saya kasih dengan izin orang tua gitu ya. Itu boleh. Berarti itu membuktikan bahwa rasa empati anak-anak itu sudah besar. Nah kalau belum, nah ini ada cara mengasah rasa empati. Yang pertama, rekam semua emosi pribadimu. Nah, jadi biar kita lebih peka terhadap apa yang orang lain rasakan, coba kita ingat-ingat lagi gitu ya. Pas kita lagi butuh bantuan, gimana rasanya? Gitu. Jadi ketika ada teman yang meminta pertolongan, terus kita tidak bantu, nah itu teh harus ada rasa kalau misalkan saya ada di posisi dia pada saat membutuhkan pertolongan dan kita tidak ditolong gitu ya, maka sedih kan pastinya gitu. Nah jadi kita bisa ikut merasakan kalau kita bisa merasakan juga apa yang kita rasakan gitu. Jadi rekam, coba rasa sedih kita gimana, rasa gembira kita gimana, jadi rasa senang kita tuh kayak gimana sih. Oh bisa jadi orang teman kita juga senang kalau kitanya gimana gitu ya. Jadi bisa menentukan sikap. Kemudian yang kedua, perhatikan lingkungan luar. Jadi jangan sampai cuek misalkan ya. Misalkan di tetangga nih, terus ada air bersih tiba-tiba terus ngocor gitu ya. Nah pernah kan ibu juga, ibu rumahnya itu kan di atas di lantai 2, terus torennya itu kepenuhan, nah ngocor kan sampai ke bawah. Nah alhamdulillah ada tetangga yang memang memperhatikan gitu, kemudian ngetuk pintu ngasih tahu. Nah, kalau nggak dikasih tahu mungkin ibu nggak akan tahu karena ibu lagi kondisinya di dalam. Nah seperti itulah contohnya. Jadi perhatikan lingkungan luar agar rasa empati kita terus semakin besar. Kemudian yang ketiga, dengarkan curhat orang lain. Kalau misalkan ada teman tentunya ya dijaga ya. Kalau bisa curhatnya laki-laki ya ke laki-laki, ikhwan ke ikhwan, akhwat ke akhwat. Jangan sampai lawan jenis curhatnya, karena itu nanti khawatir jadi pintu maksiat ya. Jadi kita dengerin nih kalau misalkan
ada Rizky curhat ke Dika gitu ya. Ya saling dengarkan saja gitu, tukar pikiran gitu ya. Agar bisa saling merasakan apa kesulitan teman kita, kemudian apa yang bisa kita bantu. Kemudian bayangkan apa yang terjadi sama orang lain dan akibatnya untuk kita. Nah itu, tadi ya ada timbal balik gitu. Kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir, lakukan bantuan secepatnya. Nah itu ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya paham. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Silahkan WA Ibu ya, Japri kalau ada yang mau ditanyakan dan kurang paham. Paling ada tugas nih. Tugasnya dikasih waktu dalam 1 hari ini. Ya, dikumpulkan paling lambat pukul 9 malam. Ya, soalnya biasanya Ibu ngenilai itu malam ya. Biasanya kalau udah anak-anak tidur baru Ibu rekap nilai ya, anak-anak semua. Kenapa sampai malam ditunggunya? Karena tugasnya seperti ini. Nah, jadi anak-anak silakan di buku PAI-nya membuat kolom. Ada 3 baris ya. Ada nomor, kegiatan, tanda tangan orang tua. Nah, kegiatannya silahkan tanya orang tua apa yang bisa dibantu oleh anak-anak. Misalkan mencuci motor. Misalkan ke ayah ya, ada yang bisa dibantu nggak apa gitu. Cuci motor ya, nah boleh cuci motor. Kemudian cuci piring, boleh gitu ya. Dan jaga adik, terus sapu-sapu rumah. Pokoknya ya apa yang diminta oleh orang tua laksanakan oleh anak-anak. Nah, kemudian jangan lupa ditulis di kolom ini 1 sampai 10. Ya, harapannya ada 10 ya, 10 kegiatan anak-anak yang kegiatannya itu membantu orang tua di rumah, apapun. Mau mengelap meja, mau menyapu halaman, mau menyetrika, atau angkat jemuran, ya kan banyak ya pekerjaan orang tua, nah itu bisa dibantu. Nah, kemudian jangan lupa tanda tangan orang tua. Silahkan dikumpulkan, tidak usah rusuh-rusuh ya, karena kan ini perlu jujur ya, anak-anak harus melakukan kegiatannya dulu, baru tanda tangan nanti ditulis, kemudian nanti di akhir kalau udah semuanya beres, tanda tangan orang tua, setelah itu foto, WA-kan ke Ibu. Nah itu mungkin ya anak-anakku sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan ya boleh di grup atau wapri bebas gitu ya, selama jam pelajaran Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.